Wah, saya punya duit, ya, saya bisa bayar, saya bisa daftar, bahkan pondok itu bisa saya beli, saya harus diterima di pondok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu al-atamman al-ashrafan al-anwaran al-azharan ala sayyidina Muhammad صاحب اللواء المعقود والحوض المورود وعلى آله وصحبه ومن على نهجه يسود. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: حينما يقص سفر سيدنا موسى عليه السلام فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر أي كامل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Al-Mukarramun, para dewan guru, para asatidzah, para ustadzah, para pengurus khadim Ma'had Al-Islah, anak-anakku sekalian, talib dan talibah, alhamdulillah fi hadzal waqt al-mubarak wa fi hadzal mawdi' al-mubarak wa fi hadzal sabah al-mubarak, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam satu tempat yang penuh dengan barakah dan untuk satu tujuan yang begitu agung, yaitu untuk meneruskan kembali menapak tilas, meneruskan estafet perjuangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilm adalah warisan terbesarnya para nabi.
derajat yang sangat tinggi yang merupakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menambahkan kefahaman dia dalam agama. Maka di pagi hari yang penuh dengan barakah ini, kita berkumpul di dalam waktu yang tidak lama. Tujuan kita berkumpul di sini adalah yang pertama untuk menyatukan hati kita. Kemudian menyatukan fikir kita. Kemudian yang ketiga menyatukan gerak kita. Yang pertama kita menyatukan hati kita. Dari saya yang duduk di sini, para ustaz, para ustazah, semua para santri, sebelum kita melanjutkan perjalanan safar fi talabil ilm yang jauh, kita perlu menyiapkan bekal perjalanan. Nabi yang paling kuat itu adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Kekuatan Nabi Musa alaihissalam diceritakan di dalam hadis-hadis ataupun dalam kitab-kitab para ulama. Dalam Sahihul Bukhari riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Musa alaihissalam begitu kuatnya beliau kalau memukul batu yang keras itu bisa hancur lebur. Lakin begitu kuatnya Nabi Musa alaihissalam, tetapi ketika talabul ilm, ketika beliau mencari ilm, beliau mengatakan, laqad laqina min safarina hadha nasabah. Wahai Yusha, wahai pembantuku, bawakan makanan kepada saya. Saya merasakan keletihan yang luar biasa. Ukuran seorang nabi, kekuatannya yang luar biasa, tetapi ketika menempuh perjalanan talabul ilm, beliau mengatakan, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Wahai Yusha, saya merasa letih dalam perjalanan ini. Majelis ini Buya mulai dengan menceritakan keletihan Nabi Musa alaihissalam, bukan untuk menakut-nakuti kita. Akan tetapi Buya bercerita keletihan Nabi Musa alaihissalam supaya kita buat persiapan. Inna safara ba'id wa innal aqabata ka'ud. Ketika kita sudah memilih al-ilm sebagai tujuan kita, maka resikonya perjalanannya panjang sekali. Rintangannya begitu tinggi. Gunung-gunung cadas harus kita lalui. Itulah perjalanan talabul ilm. Maka Buya cerita keletihan Nabi Musa alaihissalam sekali lagi untuk kita buat persiapan. Safar talabul ilm, perjalanan kehidupan kita dalam mencari ilmu itu bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan juga 8 tahun. Sayyiduna Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu mengatakan, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Saya akan membawa pena saya akan membawa rumah tinta saya sampai ke kuburan. Syarat keberhasilan dalam talabul ilm
adalah kalau kita telah menjadikan ilmu itu yang paling kita dahulukan dalam kehidupan. Skala prioritas yang paling tinggi adalah al-ilm. Maka kalau dalam diri kita sudah membuat ilm itu sebagai maksud kita, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan kita semua kepada cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Para dewan guru, anak-anakku sekalian, putra-putri, pertama tadi beliau mengatakan kita satukan hati kita. Maksud kita sebagai guru, sebagai murid, tidak lain tidak bukan, jangan sampai ilmu itu kita belokkan. Bersihnya ilmu itu jangan kita belokkan kepada maksud-maksud yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian di antara kita mungkin ya, ketika menjadi santri, niat dia itu hanya untuk menghabiskan masa muda, mengikuti keinginan orang tua, atau ikut-ikutan kawan karena temannya mondok di sini, akhirnya saya ikutlah di sini. Atau ketika kita mengajar sebagai guru, kita mengatakan daripada saya nganggur ya, mending saya ngajar saja. Atau untuk mencari status supaya saya ini dikatakan tuan guru, dikatakan ustadz, maka saya ngajar di pondok. Maka niat-niat seperti inilah yang mengakibatkan ilmu itu tidak bersih. Kemarin ada beberapa kawan Buya yang baru balik dari Temboro, pertemuan alumni di Temboro. Kemudian saya tanya, coba ceritakan kepada saya apa nasihat para kiai di Temboro. Saya nggak sempat hadir, saya bilang, karena saya ke Bogor. Jadi mereka salah satunya mengatakan kemarin nasihat daripada Syekhana Ubaidullah. Mereka mengatakan bahwa ilmu itu seperti air, dan air itu akan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak kalau air itu bersih. Semua orang perlu air, mau Islam, mau kafir, tinggal di desa, di kota, tua, muda, bayi, semuanya perlu air. Tetapi air yang bisa dikonsumsi itu adalah air yang bersih, yang jernih. Tidak semua air. Air yang bersih itu bisa dimanfaatkan, diminum kita jadi segar, untuk memasak sekeluarga itu jadi sehat semuanya. Bahkan sedunia ini akan jadi sehat kalau airnya itu bersih. Sebaliknya kalau airnya itu kotor, ya memang dia air, tetapi kotor. Kita tidak mengatakan itu bukan air, kita tetap mengatakan itu air, tapi kita tidak mau menggunakannya. Begitu juga ilmu. Jadi ilmu itu ada yang bersih, ada ilmu yang kotor. Kalau ilmu bersih itu semua orang senang. Bahkan kalau air itu lebih bersih lagi, maka walaupun tempatnya di gunung kita akan pergi cari. Tetapi kalau airnya itu kotor walaupun banyak, kita nggak mau ambil. Maka di dalam tugas sebagai seorang guru, sebagai seorang santri, guru berkewajiban untuk membersihkan ilmunya. Jangan sampai ilmu yang kita berikan kepada santri itu kotor sehingga nanti yang keluar dalam jasad santri juga kotor. Begitu juga santri kesini ini ambil air sebanyak-banyaknya.
Air bukan hanya untuk kalian saja, tetapi orang yang membutuhkan air di kampung kalian itu banyak sekali. Mereka itu semuanya kehausan. Ayah kalian, keluarga kalian, mereka itu semuanya perlu air. Mereka itu haus. Maka kita datang ke sini, niatnya itu ambil air banyak-banyak, kemudian bawa tabung yang besar-besar. Jadi kebersihan ilmu itu tergantung niatnya. Maka menyatukan hati. Santri niatnya memperbaiki diri, para guru niatnya melanjutkan estafet perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi santri sama guru itu harus satu hatinya. Dan merupakan satu pengkhianatan kalau salah satu itu nggak cocok. Apa bentuk pengkhianatan? Tidak amanah. Guru niatnya tidak bersih, santri juga niatnya tidak bersih dan tidak sungguh-sungguh. Santrinya sungguh-sungguh, tapi gurunya ini nggak sungguh-sungguh, nggak jadi. Atau gurunya sudah bertungkus lumus, tapi santrinya tidak ada himmah, tidak ada niat yang baik, juga nggak jadi. Maka tidak salah baginda Rasulullah bersabda, al-alim wal muta'allimu syarikani fil khair. Seorang yang alim dan seorang yang belajar itu dua-duanya itu sama-sama dapat keuntungan. Ilmu banyak, tetapi nggak ada santri yang datang, percuma. Santrinya banyak, Masya Allah, bangunan pondoknya megah, tapi gurunya nggak ada, nggak bisa ngaji sama tembok. Maka dua-duanya itu harus cocok, ya, harus pas. Ya. Orang itu kalau bisa pas itu kalau sama ruhnya. Rasulullah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu udah ada kumpulannya masing-masing. Maka kita tidak mau kita di Pondok Al-Islah ini dalam bangunan yang sama, kelas yang sama, tetapi ruhnya itu tidak mujannadah. Maka berkumpul di satu tempat itu, al-ibratu, kata para ulama, bil arwah, la bil ashbah. Yang menjadi tolak ukur sesuatu itu adalah dengan ruhnya, bukan dengan badannya. Sayyidul Habib Umar hafizahullah ta'ala mengatakan, wa kam, kata beliau, orang yang tidak mondok di Darul Mustafa tetapi mereka adalah orang Darul Mustafa, ya. Mereka tidak mondok di Tarim tetapi pada hakikatnya mereka hadir di sini. Karena seseorang itu bukan dengan jasadnya, ya. Al-mar'u laisa bil ashbah walakin bil arwah. Al-mar'u laysa bil qalb lakin bil qalb. Maka ruh daripada sesuatu itu adalah ketawajuhan dia. Maka ini satukan hati antara para guru dengan para santri. Kemudian yang kedua, setelah kita menyatukan hati, satukan fikir. Jadi setelah kita mondok, ya, kita jangan pikir macam-macam. Kita lurus pandangan kita, hanya mau ngaji saja. Yang menjadi perusak di dunia itu adalah ketika seseorang itu tidak fokus pada bidangnya. Tugasnya petani itu di sawah. Kalau petani ini nggak sungguh-sungguh, sedunia ini nggak bisa makan. Tugasnya para pemimpin itu setiap hari memperhatikan keadaan rakyatnya. Tapi kalau pemimpinnya ini nggak sungguh-sungguh, rakyatnya pada kocar-kacir.
Kalau kita perhatikan, alhamdulillah, petani sekarang sungguh-sungguh di sawahnya, tukang bengkel tawajuh di bengkelnya, para pejabat fokus di kantor-kantornya. Tapi sayang, seribu sayang, santri tidak tawajuh di pondoknya. Seandainya semangatnya pekerja di sawah itu dimiliki oleh santri, maka sebagaimana petani itu panen, insya Allah santri juga akan panen ilmu. Maka meluruskan ya, pemikiran kita. Setelah kita nyantri dari islah ini, jangan pikir macam-macam. Jangan pikir satu, dua, kesana, kemari, sudah fokus saja. Yang ketiga, menyatukan gerak. Menyatukan gerak itu penting juga. Menyatukan gerak itu dengan musyawarah. Jadi di al-islah ini semua itu dimusyawarahkan. Memusyawarahkan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang telah dimusyawarahkan. Semua orang itu duduk dalam keputusan musyawarah. Maka insya Allah jadi bagus, jadi barokah. Musyawarah itu dari yang terbawah sampai yang tertinggi. Dari mudir ma'had. Nah, itu tidak bisa, tidak musyawarah. Harus musyawarah. Begitu juga di kamar. Di kamar itu buat musyawarah. Bahkan Buya menginginkan kalau ada apa-apa, ayah kalian itu musyawarah sama pondok. Ustadz, ini saya niat begini. Tanya dulu ke pondok. Musyawarah dulu. Walaupun satu perkara itu kelihatan baik, tapi kalau tidak musyawarah itu nanti hasilnya itu kurang baik. Walaupun menurut kita itu bagus. Ini yang pertama yang perlu kita tanamkan ya. Kemudian untuk santri-santri, untuk talabul ilm ya, jadilah santri yang memang santri beneran. Santri beneran itu seperti apa? Santri beneran itu adalah santri yang memiliki sifat-sifat yang luhur. Yang pertama, dia memiliki sifat taat. Ini syarat pertama. Jadi para ulama banyak ya. Kalau Imam Syafi'i dalam satu syair yang terkenal, beliau mengatakan, "Ala lan tanalul ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bibayani, zaka'in wa hirsin wa bulghatin wastibarin wa irsyadi ustazi." Walaupun syair ini sebenarnya bukan milik al-Imam Syafi'i, tetapi milik al-Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Walaupun kebanyakan para ulama memasukkannya di dalam Diwan Syafi'i, tapi al-Imam Taqiyuddin Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'i Al-Kubra mengatakan ini bukan syair Imam Syafi'i, ini milik al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Kembali, jadi syaratnya jadi santri itu yang pertama itu adalah at-ta'ah. Ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabi ketika mau ngaji sama Nabi Khidir, kata Nabi Khidir apa? La tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kata Nabiullah Musa alaihissalam, fawajada 'abdan min 'ibadina ataina rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Subhanallah. Syekh Muhammad bin Tahir Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala, salah satu ulama dari Tunus,
itu mentafsiri ayat ini, beliau mengatakan ini satu ayat ini saja. Kalau diamalkan oleh seorang talibul ilm, maka dia akan berhasil. Satu ayat ini. Apa saja isinya? Ya. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, hal attabi'uka. Hal attabi'uka. Nabi Musa itu mengatakan, wahai Khadir, hal attabi'uka. Boleh enggak saya ngaji sama antum? Masya Allah. Jadinya walaupun dia seorang nabi, tetapi ketika dia ngaji itu dia nanya dulu, boleh saya ngaji di sini, Tuan Guru? Padahal kalau seukuran Nabi Musa itu boleh merintah Nabi Khidir. Nabi Khidir itu bukan Nabiul Azmi, derajatnya tetap tinggian Nabi Musa. Tetapi ketika dia talabul ilm, nanya dulu. Bahasa Lomboknya, kanggo tiang ngaji lek niki Tuan Guru. Seandainya dikatakan, "Ndek," ya sudah pulang. Ajib. Ya. Jadi bukan maaf seperti orang sekarang. Wah, saya punya duit. Ya, saya bisa bayar. Saya bisa daftar. Bahkan pondok itu bisa saya beli. Saya harus diterima di pondok ini. Apalagi kalau yang datang tuh anaknya menteri. Ya, anaknya menteri nggak boleh ditolak katanya begitu. Maka Nabi Musa alaihissalam tanya, hal attabi'uka. Boleh nggak saya ikut? Makanya kita datang ke sini, ya. Jadi para ustadz di sini ini harus mengizinkan kalian untuk mondok di sini. Ya, itu adabnya begitu. Ini secara ringkas. Kemudian Nabiullah Musa mengatakan, hal attabi'uka. Attabi'uka, boleh nggak saya ikut? Karena memang proses pembelajaran yang betul bukan di kelas, tapi qudwah hasanah, suri tauladan yang baik yang bisa difotokopi ya oleh seorang santri dari guru. Maka murid itu ngikut ke guru, attabi'uka, mutaba'ah. Kalau istilahnya Sayyidi Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan, saya ngajar itu bukan sebagai talmazah, maksudnya menjadi murid, bukan. Beliau mengatakan, ilmunya para nabi, ilmunya para sahabat itu bukan guru dan murid, tapi suhbah. Apa bedanya talmazah dengan suhbah? Kalau talmazah itu belajar biasa, jadi murid. Tapi kalau suhbah, memang dia itu setiap hari dengan gurunya. Maka bagi guru di pondok itu jangan hanya menganggap saya masuk kelas, setelah keluar dari kelas, ya udah urusannya udah selesai. Lah, ya. Bagi murid juga seperti itu. Ya. Murid itu harus punya sifat attabi'uka. Kita harus dekat dengan guru kita. Ini luar biasa. Ya. Nabi Musa alaihissalam tahu kalau ilmu itu seperti para sahabat. Ya. Jadi para sahabat Rasulullah itu nggak ada kelasnya, tetapi setiap hari dia bergaul dengan Rasulullah. Ya. Makanya kebanyakan orang-orang itu jadi kiai itu rata-rata bukan karena hebat di kelas, tapi karena dia sering nyopirin kiainya. Dia tahu bagaimana cara syekhnya itu duduk, dia tahu bagaimana cara syekhnya pasang sendal, dia tahu bagaimana adab tidurnya gurunya, dia tahu bagaimana cara makan gurunya. Kalau di kelas kan nggak ada. Maaf, seandainya guru itu paling fasik di luar, ketika masuk kelas ya jelas dia kelihatan wali min awliyaillah karena di kelas. Maka hal attabi'uka. Jadi syarat yang pertama tadi itu bitawadhu'. Hal attabi', boleh enggak saya ikut? Yang kedua mutaba'ah, qudwah hasanah. Yang ketiga Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani, supaya engkau mengajarkan saya.
engkau mengajarkan saya. Jadi kita datang, ya, sebagaimana Nabi Musa datang kepada guru, saya minta diajar. Ya. Jadi al-ilm itu bukan hanya sekedar pelajaran yang zahir, bukan, ya. Tapi ada al-ilm. Ya. Ilmu itu adalah ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada hatinya para ulama. Nabi Musa alaihissalam itu kalimullah, bisa langsung bicara sama Allah. Tetapi tetap beliau itu berkeyakinan, ya, bahwa di dalam diri Nabi Khidir itu ada ilmu yang tidak beliau miliki. Ya. Maka kata Sayyidil Ghazali rahimahullah ta'ala, syarat menjadi santri itu an yanzura ila syaikhihi bi'ainil ihtirami wa ya'taqidu bikamalihi. Syarat kita ngaji itu kita harus yakin kalau guru kita itu orang alim. Jangan sampai dalam hati kita itu merasa kalau kita lebih alim dari guru. Walaupun mungkin, ya, kita sudah tahu apa semua akan disampaikan oleh guru itu, tetapi kita belajar itu bukan lafaznya, ya, tetapi ruh dari ilmu yang ada dalam hati guru. Maka dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, bal hu ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ilmu itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada fi sudur, di dalam dada-dadanya ahli ilmu. Kemudian secara ringkas yang keempat, Nabi Musa berkata, an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ajarkan kepada saya apa yang telah diajarkan kepada engkau. Subhanallah, ya. Jadi mimma 'ullimta maksudnya apa? Nabi Musa itu yakin Nabi Khidir itu bukan dapat ilmu secara pribadi, tetapi memang dapat dari Allah. Maka beliau katakan 'ullimta. Ya, maksudnya apa? Nabi Musa alaihissalam ini minta, ya, supaya warisan ilmu yang ada di dalam Nabi Khidir itu juga diwariskan kepada beliau. Maka sebenarnya proses belajar di pondok itu adalah pewarisan ilmu. Pewarisan. Dan dalam hadis yang tadi Buya bacakan, para nabi itu tidak mewariskan harta karena mereka mewariskan ilmu. Jadi kata-kata waris itu memang luar biasa. Ya. Ahli waris itu adalah orang-orang yang dekat kepada si mayit. Jadi kata-kata warasatul anbiya itu memang luar biasa hadis Rasulullah. Artinya apa? Orang itu kalau bukan ahli waris ya nggak dapat bagian. Ada orang meninggal entah di mana, tiba-tiba kita datang, mana warisan saya? Diusir kamu. Siapa kamu? Kamu bukan ahli waris, kamu nggak berhak ngambil bagian ini. Maknanya apa? Subhanallah ini, ya. Jadi kalau kita itu mau dapatkan ilmu, ya kita harus menisbatkan diri kita kepada guru kita. Baru kamu dapatkan warisan dari guru. Maka salah satu yang dianjurkan, ya, oleh para masyayikh kita adalah kita itu selalu mendekatkan diri kita secara zahir dan batin kepada para masyayikh. Walaupun kita jauh tempatnya, ya, selama kita itu masih menjadi ahli waris, warisannya tetap akan kita miliki. Tetapi kalau kita itu sudah tidak ahli waris, ya nanti dicabut warisan itu, dan itu bisa. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu adalah titipan warisan dari para guru, bukan dari kamu. Ya. Jadi seseorang itu akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia itu merasa bahwa saya ini hanya penerima warisan. Kalau dia sudah merasa, wah saya ini sudah lebih hebat dari guru saya, ya, perasaan itu yang nggak benar, ya, nggak boleh.
Maka adab-adab yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam cerita Nabiullah Musa itu memang luar biasa, ya. Jadi banyak lagi sebenarnya adab-adab yang harus dimiliki oleh talibul ilm. Di antara sifat yang harus dimiliki adalah al-juhd wal ijtihad, sungguh-sungguh. Belajar itu sebenarnya tidak perlu waktu lama. Bukan kuantitas waktu, tapi kualitas. Bentuk daripada kesungguhan kita itu apa? Bentuk kesungguhan kita itu adalah kita putuskan hubungan dengan semuanya kecuali dengan guru kita dan ilmu. Makanya di pondok itu kita sudah sering sampaikan, jangan terlalu banyak hubungan dengan orang luar. Orang luar itu siapa saja, termasuk dengan orang tua kita di rumah. Jadi jangan terlalu sering dijenguk, ya. Orang yang terlalu sering dijenguk itu nggak jadi. Makanya ulama-ulama terdahulu itu kalau safar talabul ilm jauh-jauh supaya nggak sering ketemu sama orang tuanya. Nanti kalau ketemu orang tua diceritain ini, diceritain itu, ya. Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu nggak sempurna. Al-Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu mengatakan, "Lau kulliftu basalah ma fahimtu masalah." Kalau saya disuruh mikirin beli bawang 1 biji, itu akan menghalangi saya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Itu baru bawang sebiji. Ini kadang-kadang ketemu orang tuanya bukan hanya bawang sebiji yang diceritain. Anak kita pindah balik, macam-macam. Ya. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya, itu Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala menjelaskan, seseorang itu tidak akan sampai kepada hakikat ilmu kecuali kalau dia tidak sempat mengurus jenazah orang yang paling dia cintai. Ayahnya meninggal, nggak sempat dia urus. Ibunya meninggal, nggak sempat dia urus karena tawajuh dalam ilmu. Kata beliau, barulah dia akan menjadi orang ahli ilmu. Maka cerita seperti itu juga terjadi kepada Al-Hafiz Abdul Azim Al-Munziri rahimahullah ta'ala, pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib. Beliau itu Masya Allah, suatu hari anaknya meninggal dunia. Maka beliau mengatakan kepada orang-orang, jahizu ibni, urus ini jenazah anak saya nggak sempat ngurus. Maka murid-murid beliau mandikan, dikafani, disolati. Setelah disolati, karena letak pondoknya Al-Hafiz Al-Munziri dengan masjid tempat pensolatan anak itu jauh, maka beliau mengatakan, saya nggak sempat ke masjid. Nanti kalau kamu ke kubur, nah kamu bawa jenazah anak saya ke pondok, mampir pondok, kamu bawa lagi ke kubur. Saya nggak mau keluar dari pondok. Masya Allah. Itu anaknya. Ya. Artinya, ya bukan juga. Nanti kalau begitu Buya, saya nggak jadi mondok dah. Nanti bapak saya mati nggak boleh pulang. Ibu saya mati nggak boleh pulang. Ya. Kata ta'liq, ya, komentar daripada Syekhuna Nuruddin, ya, 10 tahun yang lalu beliau mengatakan, ya saya juga tidak terlalu setuju dengan apa yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya masa misalnya ayah kita meninggal kita nggak urus, kan tidak benar juga kata beliau. Jadi maknanya orang itu jangan terlalu banyak ilaqah, hubungan dengan orang luar. Maka itu cerita Syekh Ashraf Ali At-Tanwi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar yang karangannya itu melebihi Al-Imam As-Suyuti. Karangan beliau sampai 1000. Ya, ada satu kitab beliau itu bahkan dibaca oleh orang Hindu di India.
itu beliau termasuk salah satu guru daripada Syekh Ilyas rahimahullah. Jadi beliau itu ketika mondok di satu tempat di India yang terkenal dengan nama Azharnya India. Kalau di Mesir itu ada Al-Azhar, kalau di India itu ada namanya Darul Ulum Deoban. Jadi beliau ini dari satu daerah namanya Tanbahon. Tanbahon ini satu desa sebelum Deoban ya. Buya pernah lewat di situ. Ada pelang sana ke Tanbahon, kemudian kalau lurus itu ke Deoban. Jadi beliau mondok di Deoban. Jadi selama dia mondok ya 5 tahun di Deoban. Pas di depan pintu pondok itu rumah paman dia. Rumah pamannya. Maka ketika dia datang ya di pondok, maka pamannya datang. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Ashraf, ayo mampir ke rumah. Ya, yang ngeteh, minum kopi lah sebentar saja. Nanti kamu balik lagi ke pondok." Apa kata beliau? "Wahai paman, saya kesini bukan untuk ke rumah antum. Saya kesini mau ngaji. Kalau paman mau mengundang saya minum teh besok, kapan? Lusa? Enggak, 5 tahun lagi." Nah, jadi besok kalau udah 5 tahun baru paman undang saya, nanti saya datang insya Allah. Masya Allah. Jadi selama 5 tahun rumah paman di depan gerbang pondok nggak pernah datangi. Ini udah berapa orang yang ke rumah Pak Bitah ini? Yang ndak cucu pun ngaku bayi. Balen papuk kan Ustaz, katanya begitu. Setahu Buya bayinya Pak Bitah hanya berapa? Sekarang bayinya 300. Semuanya ngaku bayi Pak Bitah ini. Paham maksudnya? Jadi mengurangi hubungan kita dengan orang luar. Jadi setiap perkara-perkara yang akan menghambat kita dalam talabul ilm itu kita potong. Jangan kita biarkan berkepanjangan. Makanya di pondok itu jangan sering keluar pondok. Ya. Kalaupun keluar pondok itu lihalah darurah. Ya. Dalam keadaan yang sangat-sangat. Ya. Karena kita ingin putra-putri sama. Ya. Kita ingin selama kita mondok itu memang kita benar-benar besok ada waktunya kalian harus terjun ke umat. Memang harus pulang. Jadi di pondok itu nggak lama. Ya. Akan datang satu zaman memang kalian harus kembali ke umat. Jangan setiap dari ya, dari kecil udah selesai di pondok disuruh pulang ke kampung tidak mau untuk dakwah. Ya. Ada juga santri yang begitu. Nah, itu di beberapa pondok pesantren ada. Ya. Sudah baca Alfiyah Ibnu Malik. Sudah khatam Fathul Mu'in berkali-kali. Ketika kita ajak dia untuk terjun ke umat, dia bilang, ya saya masih takut, ilmu saya belum cukup. Ini juga keterlaluan. Ya, jadi ada masanya. Maka Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya, Sayyid Syekh Dr. Aiman Suwaid hafizahullah ta'ala mengatakan, masa atau fase seorang talabul ilm itu memang ada dua. Yang pertama dia ta'allama dulu, dia belajar dulu. Dia baru seketika dia belajar sungguh-sungguh dia baru mendapatkan setengah kebaikan. Kapan sempurna? Kalau dia wa'allamahu, dia mendakwahkannya, dia mengajarkannya, dia menyebarkannya. Maka kita dalam talabul ilm memang ada dua. Ya. Buya sama seperti kalian dulu. Ya. Buya tidak menggambarkan hari ini nih seperti sekarang. Perasaannya memang kalau kita jadi santri itu ya Allah piran ya menah dunia nih, nggak betah di pondok. Kapan ini? Ya saya sudah bertahun-tahun mondok ini. Tetapi ternyata akan datang satu zaman memang kita berpindah kepada fase yang kedua yaitu wa'allamahu. Maka di dalam pondok tawajuh. Apalagi HP ya, ini jangan bawa HP. Nah, orang bawa HP ketika mondok itu ya ibarat apa itu? Susah ya.
bawa HP, nanti mikir HP, kemudian hubungan kemana-mana. Maka dari awal Buya mengatakan kalau memang tidak betah jauh sama HP, mending pulang saja. Ya, jangan ada hubung kait hati kita dengan orang luar. Siap semua insyaallah ya. Jadi jangan ada hubungan dengan siapapun. Nah, apalagi ini yang laki-laki ini. Ini jangan sampai nyimpan foto perempuan di lemarinya. Ya. Ini foto siapa ini? Buya, saya sudah janjian ini. Kami sudah membuat prasasti di Loang Baluk. Beriok apa namanya? Matali. Pokon adik anteh kau. Suruh mondok si amak ke paling mana yang baluk tahun siap enggih kakak. Ya, jadi itu pesan ini untuk yang laki-laki ya, perempuan juga sama ya. Jadi dulu saya sama akhwana Ustaz Farid ya tahun 97 ya, 98 99 di Temboro itu saya dipesan sama Syekhuna Ustaz Faizin hafizahullah taala wa ra'ahu. Beliau bilang kalau santri itu sudah kenal rambut panjang maka siap-siap angkat koper, kata beliau. Nah gitu. Nah ini susah ya. Jadi apalagi santri ini dia manis ya, masya Allah. Semua orang mengangkat jadi menantu. Apalagi ini yang jos-jos dakwah ini hati-hati. Sering keluar bayan, suaranya bagus, didatangi sama seorang ustadz, saya ikhlas menjadikan ustadz sebagai menantu. Jangan dikasih harapan. Fikri? Ya. Jangan kasih harapan. Enggih bapak, hitung-hitung ya, kata Buya 2 tahun lagi saya selesai sanawiyah, insya Allah siap. Badannya di pondok tapi otaknya kemana-mana. Ini susah ya. Jadi kalau orang sudah begitu, kata Syekhuna Faizin, udah suruh pulang aja, angkat koper ya, nggak cocok dah. Bukan talibul ilm, talibuz zawaj ya. Ke pondok mau cari jodoh. Maka ini penting ya, tawajuh ya. Kemudian yang terakhir adalah adab kepada, wabil khusus adab kepada guru-guru, adab kepada keluarga-keluarga yang berkhidmat di pondok, bahkan adab kepada setiap orang yang punya andil kepada kita ya. Walaupun itu sepertinya tidak mulia, seperti tukang sampah misalnya ya, yang buangin sampah kita setiap hari di pondok, itu pun harus kita hormati ya. Bukan hanya guru kita, adab kepada kitab ya, adab kepada tempat kita belajar, jangan dicoret-coret ya, bangkunya jangan dicoret-coret ya, Qur'annya jangan dicoret sembarangan, Quran itu dijaga dengan baik ya. Jadi setiap perkara yang ada hubungan dengan pondok itu kita hormati. Nah, mungkin ini saja yang bisa Buya sampaikan ya. Nanti wabil khusus untuk santri-santri baru, nanti insya Allah ada pengarahan yang lebih banyak dari kakak-kakak kelasnya. Dan setelah ini para ustadz akan mengenalkan ya kepada kalian siapa saja ustadz di sini, siapa keluarganya, rumahnya mana ya. Karena kemarin itu ada juga Buya lucu juga. Jadi waktu itu dia nyari, datang ke daftar ke pondok. Kemudian saya ketemu sama satu orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak mau kemana? Iya, saya sudah janjian. Sama siapa pak? Sama Ustaz Badrian. Saya bilang, oh bapak janjian? Iya. Bapak udah ketemu? Iya, kemarin saya ketemu di sini. Buya bilang rasanya nggak, saya pernah janji sama orang ini. Gitu. Yang lebih lucu lagi dulu, abahnya ditanya di Pondok Putri. Ada satu wali santri di Pondok Putri. Dia yang jenguk anaknya, datang abahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana pak? Dia bilang. Masya Allah, ada mudir. Gitu lah.
Jadi dia yang nanya abahnya. Saya bilang, ya dari sini, kata abahnya begitu. Dari sini. Oh jauh dari Pondok Putra? Ya dekatlah, pinggirnya. Ya. Artinya kita bukan mau dihormati itu apa, tapi al-ilm hakadha as-silah ya. Ada satu perumpamaan yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Itu penting. Ilmu itu adalah tali silaturahim antara ahli ilmu itu sendiri. Jadi ketika seseorang itu sudah masuk dalam ranah ilm, ya, maka dia sudah berkeluarga dengan semua para ulama dan semua talibul ilm. Walaupun dia bukan di pondok kita, dia bukan mondok di pondok kita, tetapi dia itu ahlul ilm, dia keluarga kita. Ya, jangan sampai lain serban, lain model serbannya nggak diakui ya, pondok mbetian dia pada serban dek sapa. Ya, waliyazubillah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, aqul qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.